Ya, baik. Terima kasih Bu Pamela atas kesempatannya dan selamat malam juga untuk teman-teman sekalian. Eh, jadi mungkin untuk presentasi ini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan ketika mengerjakan tesis dulu. Nanti setelah saya presentasi, mungkin jika dari Pak Raja ada eh, tambahan informasi ataupun tips-tips gitu ya dalam mengerjakan tesis, khususnya yang berkaitan dengan work engagement. Nanti Pak Raja akan menambahkan apa yang saya presentasikan. Baik, kalau gitu saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Oke, jadi judul yang saya ambil untuk tesis saya itu adalah peranan tekanan waktu terhadap keterikatan kerja dengan pemberdayaan psikologis sebagai moderator. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat ada 3 variabel di sini ya, yaitu tekanan waktu, keterikatan kerja atau work engagement, dan juga pemberdayaan psikologis atau disebut psychological empowerment gitu. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari mana sih saya mendapatkan variabel-variabel ini. Gitu. Jadi ketika melakukan penelitian kita kan pasti berangkat dari adanya masalah gitu ya, adanya fenomena yang ada di lapangan. Nah, kalau saya sendiri, saya mengambil fenomena atau masalah itu dari tempat saya bekerja, yaitu di perusahaan IT, karena memang saya sudah cukup lama juga bekerja di perusahaan IT ini. Nah, jadi hal yang saya lihat di lapangan di perusahaan IT itu adalah kurangnya uh, kurangnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawannya agar tetap engage gitu ya dengan pekerjaannya gitu. Dari mana taunya? Nah, yang pertama adanya komplain atau komplain atau masukan gitu ya dari sales director terhadap HRD terkait dengan kinerja dari karyawan sales IT. Jadi ini isunya memang spesifik di sales IT gitu. Kemudian selain itu, selain dari performa achievement sales IT ini yang juga mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, kalau dilihat di lapangan secara attitude, dari sisi sales director juga menginformasikan kepada kita adanya beberapa hal pelanggaran lah yang dilakukan oleh para sales IT ini. Misalnya, mangkir dari pekerjaan, atau ketika ada di kantor dan sedang bekerja tiba-tiba bisa pulang lebih cepat atau datang terlambat gitu. Atau misalnya mereka mencari aktivitas lain yang tidak ada hubungannya sama pekerjaan. Jadi mereka mencari distraksi gitu dari pekerjaan mereka. Misalnya mereka pergi training gitu, training internal, yang mana itu tidak direkomendasikan oleh atasan mereka. Hanya agar mereka nggak perlu melakukan rutinitas keseharian mereka gitu dalam bekerja. Nah, selain dari sales director, informasi ini juga ya kita nggak cuma menerima dari sales director aja sih, tapi dari tim HR ya khususnya saya juga sebagai peneliti. Jadi saya juga melihat di lapangan memang benar yang disampaikan sama si sales director itu. Jadi dari berdasarkan hasil catatan absensi, terus kemudian catatan apa namanya pelanggaran kedisiplinan karyawan itu juga memang apa yang disampaikan sama si sales director itu memang ada evidence-nya gitu dan secara achievement sales juga secara data memang benar mengalami penurunan gitu dari tahun ke tahun. Nah, jadi dari situ saya mendapatkan satu konstruk gitu. Jadi oke, jadi apa yang mereka lakukan ini mengindikasikan bahwa mereka tuh memiliki work engagement yang rendah. Nah, kemudian dampaknya apa sih ketika mereka ini tidak memiliki work engagement yang tinggi atau work engagement mereka rendah? Dampaknya apa? Nah, kalau secara teori atau penelitian disampaikan bahwa work engagement yang rendah itu memiliki keterkaitan dengan performa kerja yang menurun dan turnover karyawan yang meningkat
gitu. Itu secara teori. Dan memang kenyataannya di lapangan pun kita bisa lihat tadi saya sudah sempat singgung ya, performa mereka gitu ya, achievement mereka turun, dan kemudian secara turnover berdasarkan data turnover yang ada di HR itu juga meningkat, khusus jadi untuk sales IT ini meningkat gitu turnover-nya selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya mengambil data itu sekitar 4 tahun terakhir gitu. Nah, ini data yang didapatkan seperti itu. Oke, nah kita udah tahu nih dampaknya ternyata berdampak pada performa dan juga turnover yang meningkat, dan ini adalah sesuatu yang urgent gitu, jadi perlu ditangani gitu. Kemudian saya mencari tahu lagi nih, work engagement itu apa saja sih yang mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi work engagement gitu. Karena sekarang kita kan sudah punya satu isu nih, isunya adalah work engagement yang rendah. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya work engagement ini meningkat? Jadi saya mencari teorinya. Ada salah satu teori yang saya temukan, ini teori yang cukup terkenal ya, teori JDR atau Job Demand and Resources. Jadi yang mempengaruhi WE atau work engagement itu ada dua hal, yaitu job demand dan juga job resource ya. Jadi ada dua hal. Jadi kalau job demand itu menghambat, kalau job resource itu justru memotivasi. Dan dikatakan juga bahwa job demand akan mempengaruhi atau akan berperan terhadap work engagement ketika job resources-nya tinggi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penelitian yang meneliti tentang satu topik gitu, yaitu time pressure. Time pressure ini sebenarnya adalah bagian dari job demand, ya. Jadi time pressure sebagai bagian dari job demand ini ada penelitian yang menyatakan bahwa dia itu memiliki peranan terhadap work engagement, tapi ada juga yang menyatakan bahwa dia tidak berperan terhadap work engagement. Jadi berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara time pressure dengan work engagement ini memang masih tidak konsisten, gitu. Secara sejarah di penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, karena ketidakstabilan ini, meskipun sudah ditambah variabel moderator gitu ya, jadi penelitian-penelitian sebelumnya juga sudah ada yang menambahkan variabel moderator yang berbeda-beda, ini juga tetap sama. Jadi hasilnya itu tetap berbeda-beda antara time pressure dengan work engagement ini. Lalu kalau kita coba mencari tahu, kenapa sih time pressure sama work engagement ini ada something apa sih, sehingga mereka ini hasilnya nggak konsisten terus di penelitian. Kenapa ada yang bilang tidak berperan, kenapa ada yang bilang berperan. Nah, kemudian muncullah satu teori yang bisa menjelaskan ketidakstabilan hubungan antara time pressure dengan work engagement ini, yaitu namanya teori aktivasi atau activation theory ya dalam bahasa Inggris. Jadi teori aktivasi ini mengatakan bahwa time pressure itu adalah variabel yang cukup unik gitu ya. Jadi kenapa unik? Karena time pressure ini dia tidak boleh dalam keadaan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jadi time pressure itu harus dalam keadaan sedang atau moderat supaya dia bisa berperan terhadap WE atau mempengaruhi WE gitu. Jadi time pressure yang terlalu tinggi itu tidak akan berperan terhadap work engagement. Time pressure terlalu rendah itu juga tidak akan berperan terhadap work engagement. Sebetulnya kalau kita pikirkan secara logika, memang ya seperti itu ya yang kita alami juga di keseharian kita gitu ya. Time pressure ini dalam keseharian kita itu kan berupa deadline ya, misalnya nih. Misalnya teman-teman di sini kan masih kuliah mengerjakan tugas ya. Misalnya diberikan tugas, lalu tugasnya ini cukup kompleks, tapi hanya dikasih waktu 1 hari untuk mengerjakan. Besoknya sudah harus dikumpulkan. Jadi itu kan time pressure-nya cukup tinggi. Nah, jika seperti itu kan kita malah stres ya, belum tentu malah jadi bisa engage dengan pekerjaan tersebut yang diberikan. Nah, sama halnya kalau misalkan deadline-nya ini terlalu jauh gitu, atau misalnya deadline-nya ini nggak ada sama sekali, jadi dikasih tugas tapi tanpa deadline. Sama kan jadinya mau ngerjain juga ntar dulu deh, kayak gitu kan. Nah, jadi work engagement-nya pun jadi
apa ya, tidak terlalu tinggi juga gitu dengan time pressure yang terlalu rendah. Jadi memang time pressure yang ada di tengah atau time pressure yang cukup gitu untuk mengerjakan tugas lah yang akan membuat seseorang akan bekerja secara engage gitu dengan pekerjaannya. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu, teman-teman. Teori aktivasi ini menceritakan hal itu. Lalu teori aktivasi ini sendiri punya tambahan hasil penelitian gitu. Jadi teori aktivasi ini memang bisa menjelaskan gitu ya, hubungan time pressure dengan work engagement itu memang harus dalam kadar moderat. Tapi mereka juga melakukan penelitian tambahan dan mereka mengatakan bahwa faktor penentu kestabilan hubungan antara time pressure dengan work engagement itu ada faktor penentu lain nih sebenarnya. Mereka bilang seperti itu. Faktor penentu lain ini adalah kepribadian. Jadi personality setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi pressure, dalam menghadapi time pressure dalam kasus ini. Jadi ada orang yang memang kalau dikasih time pressure deadline yang jaraknya dekat, mereka malah semakin semangat gitu dalam bekerja. Ada juga orang yang dikasih time pressure dekat gitu ya deadline-nya malah jadinya demotivasi. Jadi kata si teori aktivasi, kepribadian juga punya peranan nih terhadap hubungan antara time pressure dengan work engagement ini. Nah, sampai di situ jadi kepribadian punya peranan gitu kan. Nah, kepribadian ini kalau kita lihat kepribadian ini punya korelasi dengan psychological empowerment atau pemberdayaan secara psikologis gitu. Jadi di sini saya menemukan variabel ketiga sebagai moderator, yaitu psychological empowerment atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya pemberdayaan psikologis. Psychological empowerment ini saya pilih sebagai moderator, sebagai variabel ketiga dalam penelitian ini, moderator juga alasannya adalah karena psychological empowerment ini sangat penting untuk dimiliki orang dengan profesi sales gitu. Ketika seorang sales memiliki pemberdayaan psikologis yang baik, maka performa kerjanya akan cenderung meningkat seperti itu. Kemudian psychological empowerment ini sendiri memang sudah terbukti dia ini punya peranan terhadap DV yaitu work engagement, dan psychological empowerment ini berdasarkan data penelitian sebelumnya dia punya history, dia mampu memoderasi antara satu IV dengan work engagement. Nah, itulah kenapa psychological empowerment ini kemudian menjadi variabel moderator dalam penelitian saya. Seperti itu. Jadi kurang lebih model penelitiannya tuh seperti ini. Time pressure berperan terhadap work engagement dengan psychological empowerment sebagai moderatornya. Nah, ini teori-teori yang saya gunakan gitu ya untuk mendefinisikan 3 konstruk yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah work engagement. Ya mungkin ini sudah cukup terkenal juga ya work engagement ini oleh Ciavelli. Jadi definisinya adalah kondisi pikiran yang berhubungan dengan pekerjaan yang positif dan memuaskan yang ditandai dengan adanya 3 domain ini, yaitu indikator, yakni vigor, dedication, dan absorption. Jadi dia punya 3 domain. Kalau untuk time pressure sendiri, sejujurnya belum ada satu peneliti yang khusus mengklaim bahwa time pressure adalah punyanya dia gitu, konstruknya dia gitu. Jadi belum ada yang seperti itu. Jadi memang ini memang time pressure ini ada beberapa definisi tergantung dari setiap peneliti-nya masing-masing gitu ya. Tapi ini definisi yang saya ambil dari studi atau penelitian yang saya jadikan penelitian acuan utama gitu dalam penelitian tesis saya ini gitu. Jadi saya ambil teori dari dia, namanya Smith and Ohley. Jadi time pressure ini tidak punya domain ya, tapi dia punya definisi masa ketika jumlah waktu yang dimiliki tidak cukup untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam peranan yang dijalani. Gitu. Kemudian yang ketiga ada psychological empowerment. Ini salah satu penelitinya namanya Spreitzer. Ya, Spreitzer ini perempuan. Jadi definisi psychological empowerment ini menurut Spreitzer adalah konstruk motivational yang
termanifestasikan ke dalam 4 kognisi, dia nyebutnya kognisi, tapi kita nyebutnya domain, 4 kognisi, yakni meaning, competence, self-determination, dan impact. Jadi dia punya 4 domain ini. Artinya apa? Artinya seseorang akan merasa berdaya secara psikologis ketika mereka bisa memahami makna atau arti dari pekerjaan mereka, mereka merasa kompeten dalam mengerjakan pekerjaan mereka, mereka diberikan ruang ya untuk memutuskan atau mereka diberikan wewenang gitu untuk membuat satu keputusan yang terkait dengan pekerjaan mereka, dan yang terakhir uh, uh, orang akan merasa berdaya secara psikologis ketika bisa berdampak gitu secara signifikan di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Kurang lebih seperti itu implementasinya. Oke, kemudian ini adalah beberapa teori juga yang saya gunakan. Teori-teori ini khusus untuk menjelaskan hubungan antar variabel sebetulnya. Jadi ada activation theory yang menjelaskan hubungan antara time pressure dengan work engagement. Tadi saya sempat singgung di latar belakang tentang activation theory. Jadi kalau time pressure dengan work engagement itu kurvanya hubungannya kurvilinear ya. Jadi bentuknya kurva gitu. Kenapa bentuknya kurva? Jadi itu naik terus turun lagi gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang tadi saya bilang bahwa time pressure itu harus dalam kondisi moderat baru dia bisa berperan terhadap work engagement. Tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa terlalu rendah. Makanya dia tingginya tuh di tengah. Makanya bentuk kurva, bentuk grafiknya jadi bentuk kurva gitu. Kemudian untuk menjelaskan hubungan antara psychological empowerment dengan work engagement, saya menggunakan teori COR atau Conservation of Resources. Jadi pada dasarnya teori ini mau mengatakan bahwa seseorang itu akan berusaha untuk mempertahankan, melindungi, memperbanyak resources atau sumber daya yang mereka miliki supaya bisa memberikan hasil yang baik, hasil yang bagus gitu. Nah, dalam hal ini resources-nya adalah psychological empowerment dan hasilnya yang diinginkan adalah work engagement. Gitu. Jadi psychological empowerment dan work engagement di sini hubungannya positif. Kemudian untuk yang terakhir saya menggunakan JDR teori. Ini adalah teori yang menjelaskan hubungan antara time pressure, work engagement, dan juga psychological empowerment. Jadi menurut teori ini, psychological empowerment dapat memperkuat hubungan antara time pressure dengan work engagement. Seperti itu. Nah, ini adalah 3 hipotesis saya ya. Jadi saya ada 3 hipotesis. Yang pertama, time pressure berperan terhadap work engagement. Kedua, psychological empowerment berperan terhadap work engagement. Ketiga, psychological empowerment berperan sebagai moderator pada hubungan antara time pressure dengan work engagement. Jadi metode penelitian yang saya gunakan di sini, jadi untuk partisipannya sendiri saya sesuai dengan fenomena saya ya. Jadi sales IT partisipannya sebanyak 208 orang, di mana 125 diantaranya adalah laki-laki dan 83 orang diantaranya adalah perempuan. Rentang usianya 22 sampai 36 tahun dengan metode sampling convenience sampling. Pengambilan datanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online. Nah, ini alat ukur yang saya gunakan. Jadi kalau untuk work engagement, jadi pakai US-17 yang dikembangkan oleh Shovelli. Untuk time pressure sendiri menggunakan instrumen for stress-oriented task analysis yang dikembangkan oleh Semmer, Zapp, dan Dunkel. Ini saya ambil dari yang tadi alat tesnya saya ambil dari penelitian utama yang saya jadikan acuan dari tesis saya ini. Kemudian psychological empowerment juga sudah dikembangkan skalanya oleh Spritzer. Jadi pakai psychological empowerment skill. Oh ya, ini jadi setelah saya lakukan uji reliabilitas, validitas, kemudian jumlah butirnya menjadi berkurang. Jadi ada yang 15, ada yang time pressure menjadi 6, dan psychological empowerment menjadi 12. Kemudian ini adalah data deskriptif yang saya dapatkan.
Dari hasil kuesioner tersebut ada nilai rata, ada nilai standar deviasi, dan ada nilai tengah. Nah, ini hasil penelitiannya. Nah, kebetulan data yang saya ambil, hasilnya ternyata datanya tidak normal. Jadi, saya tidak menggunakan SPSS dalam mengolah data saya, tapi saya menggunakan satu aplikasi yang namanya Smart PLS. Smart PLS ini memang dapat digunakan untuk data normal maupun tidak normal gitu. Jadi saya menggunakan Smart PLS, makanya grafiknya bentuknya agak berbeda ya, seperti ini, banyak bulatan-bulatan gitu. Nah, jadi dari hasil penelitian saya, untuk hipotesis pertama saya, ternyata time pressure itu tidak berperan secara signifikan terhadap work engagement. Gitu. Kemudian untuk hipotesis kedua, ini gagal ditolak. Jadi psychological empowerment berperan secara signifikan terhadap work engagement. Kemudian hipotesis ketiga yaitu psychological empowerment, peranan psychological empowerment sebagai moderator pada hubungan antara time pressure dengan work engagement ini juga gagal ditolak. Jadi psychological empowerment ternyata memang berperan secara signifikan sebagai moderator pada hubungan antara time pressure dengan work engagement. Di sini artinya adalah time pressure itu dapat mempengaruhi work engagement gitu ketika psychological empowerment-nya dalam kondisi tinggi. Kemudian ini adalah hasil diskusi, jadi saya mencoba mencari tahu juga apa sih penyebabnya, kenapa yang hipotesis pertama itu ternyata time pressure itu tidak berperan secara signifikan terhadap work engagement. Jadi kalau kita lihat dari penelitian utama yang saya jadikan, penelitian utama dalam tesis saya, yaitu penelitiannya si Smith, Ohlid, dan Clisp ini, memang terdapat perbedaan karakteristik profesi partisipan nih ternyata. Jadi di penelitian mereka itu, karakteristik partisipan mereka itu profesinya ada beragam macam, ada yang guru, akuntan, terus teknisi, tukang kayu, benar-benar bervariasi. Sementara kalau saya kan hanya sales IT aja. Nah, ini bisa berbeda hasilnya nih kalau menurut mereka time pressure itu berperan terhadap work engagement. Nah, jadi salah satu perbedaannya ini adalah dari sisi karakteristik profesi partisipannya. Di mana kalau sales IT itu sebetulnya memang tidak terlalu dikejar dengan waktu sih. Jadi mungkin dari sisi time pressure mereka itu tidak terlalu tidak terlalu relevan gitu kalau time pressure diterapkan untuk mereka. Karena kalau sales itu kan lebih tertekan atau lebih dikejar-kejar dari kuota achievement yang harus mereka capai gitu. Jadi bukan karena waktu. Kemudian peranan psychological empowerment terhadap work engagement pada penelitian saya ini signifikan hasilnya tadi. Jadi cukup sesuai dengan hasil penelitian yang ada sebelumnya, yaitu dari Jose and Mantuli. Kemudian psychological empowerment ini juga berperan secara signifikan sebagai moderator. Jadi ini juga membuktikan dugaan saya di awal penelitian. Saran teoritis ini adalah beberapa saran, jadi ini bisa menjadi referensi buat penelitian lain. Hanya saja pastikan karakteristik partisipan yang mau Anda gunakan gitu ya untuk penelitian itu memang mereka itu jenis profesinya memang dikejar-kejar dengan waktu gitu. Jadi memang waktu itu sangat krusial dalam pekerjaan mereka. Jadi pastikan seperti itu atau gunakan independent variable lain selain time pressure. Kemudian ini adalah saran praktis yang dapat diambil gitu ya dari penelitian ini. Jadi kita tahu bahwa psychological empowerment ternyata memang memiliki peranan yang signifikan terhadap work engagement. Gitu. Jadi kalau kita mau work engagement karyawan di satu perusahaan itu tinggi, maka psychological empowerment-nya ini bisa menjadi satu hal yang kita tanamkan buat karyawan. Jadi bisa diberikan pelatihan untuk karyawan terkait psychological empowerment, bisa diberikan sosialisasi juga berupa artikel atau poster melalui email.
Kemudian kita tadi belajar ya, psychological empowerment punya 4 domain, yaitu competence, meaning, impact, dan juga self-determination. Jadi masing-masing domain ini diharapkan juga diimplementasikan gitu dalam pekerjaan karyawan di perusahaan. Jadi kalau Anda misalnya punya anggota tim di perusahaan dan Anda mau anggota tim Anda itu engage gitu dengan pekerjaan mereka, Anda bisa berikan pelatihan psychological empowerment, atau Anda bisa tanamkan juga gitu ya domain-domain dari psychological empowerment ini pada anggota tim Anda. Misalnya diberikan pelatihan terkait kompetensi tertentu supaya mereka merasa kompeten untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Atau ketika Anda mendelegasikan pekerjaan untuk tim Anda, kasih tahu alasannya apa atau tujuan dari pekerjaan yang harus mereka lakukan itu apa, supaya mereka ketika mengerjakan mereka tahu ini buat apa sih saya mengerjakan ini. Kemudian dikasih wewenang juga untuk mengambil keputusan dan dikasih keleluasaan untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Itu dia saran praktisnya. Ya, mungkin presentasi saya sampai di sini saja. Kalau dari Pak Raja ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Baik, terima kasih Peter atas presentasinya. Teman-teman semua, suara saya bisa terdengar nggak? Bisa? Bisa Pak Raja, bisa. Bisa Pak. Kalau ada yang nggak jelas dengar, protes ya, biar kita ya mungkin agak kecil ya Pak. Ya. Ada rasa agak kecil suaranya. Agak kecil ya? Iya. Tidak apa-apa kecil suaranya, asal besar khasiatnya ya. Iya. Baik. Ya, teman-teman semua, menarik ya apa yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, Revil, mengenai tesis yang dia kerjakan. Waktu itu saya mendampingi dia bersama dengan Pak Tommy. Biasa ya. Pak Tommy. Ya, sampai lupa. Karena panjang namanya, jadi Pak Tommy ya. Ya, apa yang diungkapkan tadi saya kira intinya sudah jelas ya, bahwa tekanan waktu itu untuk subjek yang dipilih sebetulnya tidak begitu signifikan ya, tidak begitu signifikan berperan terhadap keterikatan kerja pada karyawan. Dan alasannya tadi sudah dijelaskan juga kenapa mungkin seperti itu, karena ya karakteristik dari subjeknya itu agak homogen ya. Jadi para sales di bidang IT ya. Nah, barangkali di bagian terakhir tadi mungkin perlu ditekankan itu di bagian hipotesa yang ketiga ya. Jadi Revil tadi menekankan perlunya dibuat pelatihan mengenai psychological empowerment terhadap mereka, dan ada beberapa domain di sana. Barangkali nanti perlu dijelaskan lagi ya, di antara sekian domain itu sebetulnya domain yang mana yang signifikan, yang paling dominan berperan. Barangkali perlu itu nanti jadi bahan diskusi kita. Jadi silahkan nanti Anda bisa bertanya. Hanya itu yang saya lihat ya, tadi terluput ya dari penjelasannya, tapi saya kira Revil bisa menjelaskan itu. Jadi ada figur, ada tadi beberapa hal itu misalnya kan meaning ya, dan juga self competence ya, atau self determination gitu, dan kompetensi itu. Jadi dalam membentuk pelatihan tentu ada beberapa hal yang dominan, dan itu cukup menarik mungkin dilihat dari hasil statistik ya, dari kondisi para subjek itu. Ya, itu tentang tambahan ya terhadap poin-poin tadi. Nah, yang kedua, saya mau berikan barangkali poin-poin, mungkin nanti Anda bisa tanya lagi ya. Dari sini Anda bisa belajar teman-teman,
khususnya bagi Anda yang sedang memikirkan topik apa yang mau dibahas. Ya, berkaitan dengan PIO ya, PIO. Nah, Anda lihat apa yang sudah diungkapkan oleh Refil tadi, dimulai dengan sebuah fenomena. Nah, fenomena tentu banyak hal, tergantung cara kita melihat ya. Dan tidak semua fenomena yang kita tampilkan itu sebetulnya relevan. Nah, di situ perlu kejelian untuk melihat. Ya, jadi itu satu barangkali bisa jadi pegangan bagi Anda. Baru yang kedua adalah mengapa tema ini menarik, ya, itu juga hal yang penting. Jadi buatlah tema yang menarik. Itu intinya. Tapi menarik untuk siapa? Apakah menarik untuk orang lain atau menarik untuk saya? Dan menurut saya itu kedua-duanya penting. Ya, jadi kebetulan yang kita bahas malam ini adalah masalah PIO. Tentu ada lagi klinis dan seterusnya ya. Jadi terserah nanti Anda mau pilih yang mana. Nah, tips barangkali ya, cobalah mencari tema yang menarik. Bagaimana menarik? Yang relevan dengan kehidupan Anda itu dulu. Kehidupan saya, kehidupan Anda sebagai mahasiswa. Saat ini Anda semua mau berjuang menjadi seorang profesional ya dalam bidang psikologi. Jadi apa yang Anda minati dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin ada malam ini tentang PIO. Nah, masalah apa? Ada banyak sekali tema tentang PIO. Dan apa yang Anda minati? Itu dulu. Lalu sesudah apa yang Anda minati itu Anda temukan, mungkin tema yang mana yang dekat. Barangkali yang Anda minati itu banyak. Untuk mengerut mana sesuatu yang dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari. Nah, itu mungkin bisa dijawab dengan cara apa? Ya, mungkin profesi Anda apa? Jadi apa pekerjaan Anda sekarang? Mungkin itu yang paling tepat. Nah, dalam hal ini misalnya Refil, ya jelas yang dia teliti ya berkaitan dengan pekerjaan dia. Dia kebetulan, ya kalau nggak salah ya Refil, ya nanti koreksi ya. Kamu di bidang ya ARB ya, di bidang apa ini ya, karyawan bidang IT ini ya, nah, seperti itu. Nah, jadi tentang itu yang dibahas. Jadi sangat relevan sehingga tidak menjadi hambar begitu ya. Jadi sesuatu yang kita tidak minati, apalagi yang tidak dekat dengan kehidupan kita akan susah mencari-cari dan susah untuk begitu ya. Ya, begitu. Nah, itu dulu pengantar dari saya, teman-teman, Ibu Moderator, Ibu Pamela. Jadi mari kita diskusi, silakan Anda tanya, dan beberapa hal praktis nanti yang mungkin dipandu juga oleh Ibu Pamela, saya bisa bantu lagi. Terima kasih Ibu Pamela dan kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Raja dan juga Refil ya atas paparan ini tesis yang sudah diteliti oleh Refil. Nah, sudah tiba waktunya ya, karena ini namanya forum diskusi ilmiah. Itu sangat baik kalau ini dari rumah sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, karena ini akan memberikan banyak bantuan ya untuk teman-teman di sini mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tesisnya. Nah, silakan waktu dan tempat saya berikan kepada Anda semua yang mau bertanya. Mau bertanya bisa dengan beberapa cara. Satu langsung kepada narasumber kita. Kemudian atau Anda ingin menulis di chat room, silakan. Waktu dan tempat saya berikan kepada semua peserta FDI yang sudah hadir malam ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa memberikan Anda ingin tanya dan juga akan memberikan bantuan kepada Anda yang sedang meneliti. Silakan. Boleh tanya Bu Pamela, selamat malam. Boleh. Sangat senang Bu Umi aktif bertanya. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Pamela. Selamat malam Pak Raja dan Mbak Refil. Malam Ibu. Presentasinya sangat menarik ya Mbak Refil ya.
Pertanyaan saya sederhana saja, Mbak. Tadi Mbak judulnya kan apa yang mempengaruhi work engagement ya, di e-brosurnya seperti itu ya, Mbak. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan peran budaya organisasi dan tipe leadership, mempengaruhi atau tidak tentang work engagement? Kemudian apakah dalam penelitian Mbak Revil itu Mbak masukkan atau Mbak pertimbangkan? Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Umi. Ya, silakan refill dengan Pak Raja. Ini bebas untuk langsung menjawab. Terima kasih. Oke. Kalau tadi pertanyaannya, maaf ya kalau salah. Jadi apakah budaya organisasi dan leadership dipertimbangkan ya dalam penelitian saya sebelumnya? Nah, kalau budaya organisasi, jujur sebelumnya memang enggak, saya tidak mempertimbangkan budaya organisasi sebagai IV. Kenapa? Karena kalau misalkan saya mau melihat dari fenomena saya sendiri, fenomena yang ada di lapangan itu yang terkait dengan work engagement karyawan sales IT yang rendah, tidak ada kaitan dengan mungkin kalau yang saya lihat sih ya, belum ada kelihatan keterkaitannya gitu dengan budaya organisasi. Karena ini kan terkait dengan kedisiplinan yang rendah, terus pekerjaan mereka yang achievement-nya juga rendah atau semakin menurun dari tahun ke tahun gitu. Jadi memang budaya organisasi ini tidak saya dan dosen pembimbing saya pertimbangkan dari awal itu sih. Kemudian kalau misalkan kepemimpinan, nah kalau kepemimpinan ini sebetulnya sebelumnya memang saya sempat memikirkan juga terkait dengan topik kepemimpinan ini sebagai IV karena ini ya kepemimpinan ini kan cukup menjadi salah satu variabel yang cukup hits juga ya. Jadi kepemimpinan kan sekarang teori-teorinya semakin berkembang. Yang paling terkenal itu ya transformation leadership. Nah, akhir-akhir ini kalau saya yang tesis 2 tahun terakhir itu ada teori baru gitu ya dari si Chauvelli itu engaging leadership ya, itu juga menjadi teori baru dalam leadership. Cuman pada akhirnya teori leadership itu tidak saya cantumkan karena pada waktu itu secara secara penelitian memang sudah jelas gitu antara leadership dengan work engagement itu mereka memang berhubungan dan juga leadership itu punya peranan gitu terhadap work engagement. Itu secara penelitian ya, Mbak. Jadi karena sudah jelas gitu, pertanyaannya buat apa saya meneliti sesuatu yang sudah jelas gitu. Jadi kenapa tadi topik yang saya ambil itu kemudian time pressure nih terhadap work engagement karena memang di lapangan hasilnya itu tidak konsisten. Jadi ada yang bilang berperan, ada yang bilang tidak berperan. Jadi kurang lebih kalau saya boleh jawab berdasarkan pengalaman saya sih seperti itu. Jadi kalau yang budaya organisasi memang tidak berhubungan dengan fenomena di lapangan dan juga kalau leadership memang secara penelitian itu sudah terbukti bisa berperan terhadap work engagement. Gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Revil. Ya, makasih banyak Bu Umi untuk ini pertanyaannya dan juga terima kasih Revil yang sudah menjawab. Silakan yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Bu Pamela, mohon izin. Boleh, ya. Badai mau bertanya. Pamela, mungkin ada sedikit komentar. Pak Raja tambahin dulu. Oke, Pak Raja mau nambahin. Ya, silakan dulu. Sebelum Ibu ada ya. Ya, jadi pertanyaan Ibu Umi tadi memang cukup menarik ya sebagai outsider ya untuk melihat kenapa gitu ya. Jadi tentu saja di dalam proses pembimbingan ya hal itu pasti pernah terlintas ya. Juga misalnya andaikan kenapa tidak dikaitkan misalnya mungkin menarik masalah leadership-nya gitu ya. Nah, kalau saya sendiri melihat apa yang dibuat oleh Revil ini ya
yang membuat menarik itu karena yang diteliti ini memang murni dari aspek-aspek internal dari individu. Ya, jadi dari si subjek itu sendiri. Apa itu misalnya masalah time pressure itu berkaitan dengan si subjek itu sendiri. Jadi aspek internal di dalam diri seseorang. Nah, sementara yang dua tadi yang Ibu Umi usulkan itu ya memang sesuatu yang sudah di luar ya individu. Jadi barangkali untuk penelitian lanjutan barangkali ya bisa menjadi sesuatu yang menarik ya. Tetapi justru karena fokus penelitian Revel ini dia mencoba melihat bagaimana si subjek itu ya unsur-unsur ada dalam diri si subjek itu sendiri yang unsur internalnya itu dicoba digali itu menjadi menarik justru. Jadi fokusnya seperti itu. Mungkin itu komentar saya sedikit Ibu Umi. Ya, terima kasih Pak Raja. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Sekarang kita berikan waktu kepada Badai yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih Bu Pamela. Terima kasih Kakak Revil, luar biasa penjelasannya. Kebetulan ini menarik sekali karena saya dan beberapa teman itu temanya juga work engagement. Jadi kita membayangkan lah bagaimana menariknya penelitian ini nantinya. Kak Revil, mungkin pertanyaan saya, kalau lihat dari hasil penelitiannya itu kan memang ya ada beberapa hipotesa yang tidak terbukti. Saya justru balik karena memang berangkatnya adalah dari fenomena internal organisasi. Setelah mendapatkan hasil ini, rekomendasi apa sih yang diberikan untuk organisasinya Mbak Revil sendiri? Karena kan tadi memang ada rekomendasi general yang diberikan kan, Tapi kalau misalkan balik lagi ke organisasi, apa sih yang memang akhirnya jadi highlight-nya Mbak Revil ke sales director-nya dulu itu kan tadi kan karena berangkatnya kan dari itu sales director itu. Kemudian yang kedua mungkin pertanyaannya terkait tentang model. Kenapa saya justru pengen elaborasi kenapa kemudian yang diambil psychological Empowerment. Psychological empowerment. Apakah memang ada karakteristik organisasi atau memang berangkatnya jadi penentuan variabel dari psychological empowerment dan juga time pressure, apakah memang lebih karena studi literatur atau ada fenomena lain di internal yang kemudian membuat itu menjadi highlight-nya untuk penelitiannya Kak Revil. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Oke, silakan Revil. Ya, makasih Mbak Badai atas pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi apa rekomendasi buat perusahaan ya tadi pertanyaan yang pertama. Jadi setelah saya mendapatkan hasil dari penelitiannya, ini ini sesuatu yang kemudian saya ini juga sih saya sharing dengan tim yang ada di kantor gitu. Jadi pada waktu itu saya mengundang beberapa orang, tapi pada waktu itu memang bukan sales director-nya yang datang sih, karena dia pada waktu itu dia berhalangan hadir. Jadi yang datang itu memang kebanyakan dari teman-teman HRD. Ya, jadi khususnya teman-teman dari tim training juga kita undang. Gitu. Karena kan apa yang saya rekomendasikan itu lebih ke arah ditanamkannya psychological empowerment ini terhadap karyawan. Karena kita memang udah tahu nih psychological empowerment ini cukup kuat gitu ya peranannya, baik dari penelitian sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa psychological empowerment itu mempengaruhi WE, dan juga dari hasil penelitian saya sendiri juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu psychological empowerment ini mempengaruhi WE. Jadi di sini saya coba tekankan buat teman-teman yang waktu itu hadir dalam sesi sharing saya gitu. Jadi psychological empowerment ini penting gitu untuk diberikan pelatihan buat teman-teman di kantor, di perusahaan gitu. Selain psychological empowerment ini diberikan pelatihan, penting juga untuk diterapkan di keseharian seperti yang tadi saya sampaikan pada saat saran praktis itu ya. Jadi dia kan punya beberapa domain, jadi itu benar-benar diimplementasikan gitu loh. Misalnya salah satu domainnya si psychological empowerment ini kan meaning gitu. Jadi meaning
meaning gitu. Jadi si karyawan masih tahu nih makna pekerjaan dia apa supaya dia tuh lebih merasa empowered psychologically gitu. Secara psikologis dia merasa berdaya gitu. Jadi tidak hanya berupa pelatihan kemudian diberikan teori saja, tapi benar-benar diterapkan di lapangan seperti itu. Nah, dari hasil sesi sharing saya ini juga waktu itu hadir juga sih HRD-GM saya. Jadi saya memang tidak secara langsung gitu ya kasih ke manajemen BOD gitu, enggak. Tapi saya kasih info ini ke teman-teman internal di HRD saya, termasuk atasan saya juga. Jadi beliau cukup aware dengan hasil penelitian saya dan dengan informasi bahwa oh ternyata psychological empowerment itu memang penting gitu, faktor yang penting gitu sih. Nah, kebetulan untuk kelanjutannya sendiri itu belum saya lakukan follow up lagi, cuman pada saat itu yang saya lakukan. Jadi melakukan sesi sharing kepada tim. Kemudian untuk pertanyaannya Mbak Badai yang kedua, ini ya, kenapa pemilihan time pressure dengan psychological empowerment? Oke. Kalau jujur, time pressure sama psychological empowerment ini saya ambil berdasarkan studi literatur. Jadi memang pemilihannya ini berdasarkan apa yang sudah saya temukan gitu ya, berdasarkan studi-studi di lapangan. Oh ternyata time pressure ini dengan work engagement ini masih nggak stabil nih hasilnya. Hubungan mereka masih nggak stabil. Oke, coba kita lakukan lagi penelitian dan kita coba cari tahu nih apa yang membuat mereka akan stabil, apa yang membuat mereka nggak stabil gitu kan. Nah kemudian oh ternyata dari hasil teori aktivasi juga bilang nih bahwa kepribadian nih ternyata yang bisa mempengaruhi time pressure dengan work engagement nih. Oke, kepribadian. Tapi kita nggak bisa langsung pakai kepribadian gitu di situ karena kepribadian itu konsep yang cukup luas dan apa ya? Jadi kepribadian ini juga ya cukup luas lah ya untuk diterapkan di dalam ranah perusahaan. Jadi kita cari lagi teori yang memang kepribadian tuh berkaitannya sama apa sih gitu. Oke, ditemukanlah psychological empowerment. Dan memang psychological empowerment ini secara penelitian memang dibilang perlu dimiliki oleh sales gitu supaya mereka bisa memberikan hasil atau performa yang baik gitu di dalam pekerjaan. Nah, itu sih mungkin yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih dua variabel itu. Semoga menjawab. Dari Pak Raja ada tambahan, Pak? Ya, saya kira sudah memadai jawabannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya juga ya, baik Badai maupun Refill. Saat ini saya baca di chat ada pertanyaan dari Bu Lydia Sandra, ya Mbak Refill Laurencia, selamat untuk terselesaikannya tesis. Mohon izin pencerahan. Untuk aspek kebaruan novelty dari tesis ini apa ya dibanding penelitian serupa atau maksudnya penelitian sebelumnya ya. Pertanyaan kedua, dalam era disruptif ini signifikansi work engagement apa ya Mbak? Atau mengapa penelitian ini penting bagi era ini dan masa depan? Jadi ini ada dua pertanyaan ya, Refill. Silakan. Oke, baik. Pertama, aspek kebaruan ya. Nah, kalau tadi mungkin saya memang bilang ya bahwa time pressure sama work engagement ini sudah ada penelitian sebelumnya, cuma belum konsisten. Nah, aspek kebaruan saya ini terletak di yang pertama di lingkup subjek di mana saya menerapkan penelitian ini. Karena penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak melakukan penelitian ini di ranah industri sales IT gitu. Jadi kebaruannya di situ yang pertama, terus yang kedua adanya aspek moderator psychological empowerment ini yang saya tambahkan. Karena sebelumnya di penelitian-penelitian sebelumnya itu aspek moderatornya ini macam-macam sih. Ada yang dukungan atasan, terus bahkan ada yang kayak sampai
variabel moderatornya itu jumlah waktu tidur gitu. Jadi benar-benar macam-macam gitu. Nah, ini psychological empowerment ini memang belum pernah sebelumnya menjadi variabel moderator antara time pressure dengan work engagement. Dan berdasarkan alur berpikir yang coba saya jelaskan tadi, memang psychological muara-muaranya tuh di psychological empowerment ketemunya variabel ini gitu, dan variabel ini juga memang yang ternyata penting ketika diterapkan untuk para sales gitu. Makanya saya ambil variabel psychological empowerment ini yang menjadi satu aspek kebaruan dalam penelitian saya. Kemudian pertanyaan kedua, dalam era disruptif ya, signifikansi work engagement apa dan kenapa penelitian ini penting bagi era ini dan masa depan? Kalau work engagement sendiri memang sebetulnya sudah cukup lama juga ya ditemukannya. Memang, cuman tidak dapat dipungkiri work engagement sebetulnya masih sangat signifikan untuk kita terapkan di keseharian kita gitu ya, karena salah satu faktor ya selain loyalitas organization commitment gitu ya, selain loyalitas pekerja terhadap organisasi, yang salah satu hal penting juga yang dilihat oleh perusahaan adalah ketika karyawan itu bisa engage dengan pekerjaan mereka gitu. Jadi kenapa signifikan? Karena work engagement ini memiliki berbagai macam manfaat gitu. Orang yang memiliki work engagement yang tinggi, dia akan mengerahkan lebih dari 100% effort-nya dia untuk mengerjakan pekerjaannya dia. Dia akan berpikir out of the box, dia akan punya cara-cara yang orang lain, orang biasa mungkin tidak lakukan, tapi dia bisa lakukan. Itu orang yang punya work engagement yang tinggi, dan ini adalah salah satu faktor yang dicari gitu ya di perusahaan saat ini. Kenapa? Karena perusahaan sekarang tuh nggak mau ngelihat karyawan yang biasa-biasa aja, yang cuman mengerjakan apa yang diperintahkan atasan. Tapi udah bukan zamannya lagi kayak gitu, atasan kasih perintah karyawan ngerjain. Tapi karyawan tuh, ini zamannya karyawan yang harus speak up, karyawan yang kasih ide gitu ya untuk manajemen. Jadi karyawan yang harus bantu atasan tuh mikir gitu. Zamannya tuh seperti itu kalau sekarang. Makanya work engagement ini jadi sangat signifikan diterapkan penelitian ini untuk era sekarang dan masa depan. Dan kalau untuk kasus saya sendiri, memang work engagement ini, ketika work engagement ini rendah, memang ada dampaknya juga yang perlu kita waspadai gitu ya. Jadi selain work engagement ini memang membawa manfaat ya ketika dia dalam kondisi tinggi, kita juga tidak bisa memungkiri adanya bahaya ketika work engagement ini dalam keadaan rendah. Kalau dalam kasus di fenomena tesis yang saya angkat gitu ya, work engagement ini ketika dia dalam kondisi rendah, yang akan terjadi adalah performa karyawan menurun, terus turnover karyawan meningkat. Secara penelitian dijelaskan seperti itu, dan secara di lapangan di perusahaan saya sendiri memang yang terjadi seperti itu. Gitu, Mbak Lydia, semoga menjawab. Terima kasih Mbak Revil, terima kasih Bu Pamela. Ya, terima kasih ya Revil sudah menjawab, dan juga Bu Lydia yang sudah bertanya. Yang berikutnya saya lihat ada yang angkat tangan ya, ada Dara Pertiwi ya. Nah, Dara mau langsung aja bertanya, silakan Dara. Terima kasih Bu Pamela. Ya, selamat malam Kak Revil dan Pak Raja, terima kasih atas pemaparannya. Sebenarnya saya pengen confirm aja sih, sebenarnya untuk literasi atau teori time pressure itu sebenarnya sama nggak sih sama work pressure gitu? Jadi kan soalnya banyak kayak employee engagement dan work engagement ternyata kan berbeda ternyata definisinya. Nah sekarang kalau work pressure sama time pressure itu apakah ada perbedaan dalam definisi teorinya atau hal lain yang mungkin Kak Revil sempat searching ya, baca-baca tentang penggalian landasan teori time pressure itu. Terus yang kedua, time pressure yang Kak Revil kasih itu untuk alat ukurnya berarti menggunakan yang Baker atau yang ada dari si autornya langsung yang tentang time pressure. Itu aja sih Kak, mau konfirmasi aja. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Dara. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya, tentang
work pressure sama time pressure. Kalau dari literatur yang saya cari, memang disebutkannya tuh time pressure, nggak pernah disebutkan work pressure ya. Jadi kalau work pressure sendiri, saya jujur belum pernah dengar, baru kali ini gitu ya, work pressure. Kalau dari kata-katanya sih berbeda, dan kalau menurut saya pribadi pastinya berbeda gitu, karena kalau time pressure dia memang menekankan dari sisi waktunya gitu, karena secara definisi time pressure-nya itu sendiri, jadi tadi udah sempat saya share juga sih, mana ya, time pressure itu definisinya masa ketika jumlah waktu yang dimiliki tidak cukup untuk menyelesaikan tanggung jawab. Jadi emang lebih menekankan ke arah batasan waktunya, deadline kerjanya. Itu kalau time pressure. Kalau work pressure, kalau yang saya tangkap gitu ya, work pressure tuh lebih ke arah justru pekerjaannya nih yang ngasih dia pressure gitu. Jadi belum tentu ada keterkaitan dengan waktu atau deadline, tapi work-nya sendiri itu memberikan pressure kepada dia gitu. Terus kemudian kalau untuk pertanyaan kedua, time pressure ini teori dari mana? Nah, ini memang time pressure ini teorinya definisinya cukup banyak ya, saya temuin sebetulnya. Tapi saya cuma pilih satu definisi time pressure. Itu definisi yang saya ambil dari penelitiannya Ohley and Smith and Ohley gitu ya. Kenapa saya pilihnya dari Smith and Ohley? Karena Smith and Ohley ini memang penelitian acuan utama gitu ya dalam tesis saya. Jadi di latar belakang itu banyak saya mention penelitian ini sebagai dasar atau acuan gitu ya. Jadi ya udah saya pakai definisi dari beliau, dan alat tesnya juga saya pakai dari beliau gitu. Jadi emang udah satu paket gitu. Oke, Kak, Bu Pamela boleh tanya lagi satu, Kak. Berarti time pressure yang Boleh, di silakan. refill itu berarti bukan dari dimensi job demand ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi dibilang time pressure itu memang salah satu contoh dari job demand, tapi dia bukan Dimensi. bagian dari job demand gitu. Oke, clear. Terima kasih, Kak. Ya. Berarti khusus ya alat ukur time pressure-nya ya. Iya. Ya, terima kasih Dara untuk pertanyaannya dan juga Refil yang telah menjawab. Mungkin Pak Raja ada mau tambahkan? Ya, sebelum Dara tadi yang bertanya itu si Mbak Lydia ya? Ya, Lydia. Ada. Nah, ada yang mau saya tambahkan tadi menyangkut apa relevansinya untuk situasi sekarang ini ya, zaman disruptif ini. Nah, memang penanya tadi mencoba melihat masalah work engagement ya. Nah, yang menarik bahwa work engagement itu dalam pandangan Refil yang saya amati ya, itu menjadi tujuan akhir, itu menjadi tujuan, itu menjadi sasaran. Nah, dan Refil itu tidak fokus kepada sasaran itu, tetapi dia lebih menggarisbawahi highlight itu kepada yang disebut dengan psychological empowerment. Nah, ini menjadi gongnya. Nah, ini yang menjadi karya ini menurut saya pantas diperhatikan ya. Jadi di situ minat dari penulis atau peneliti mau digarisbawahi. Jadi bagaimana caranya supaya work engagement itu bisa semakin optimal, ya, sehingga ekses-eksesnya itu bisa dihindari, bla 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 dan seterusnya. Nah, apa yang perlu dibenahi? Apa yang harus dilakukan untuk itu? Nah, dia mengusulkan ya itu psychological empowerment, dan bagaimanapun ini yang menjadi kunci bagi keberhasilan suatu karyawan atau sekelompok karyawan untuk meningkatkan apa ya namanya keterikatan kerjanya. Tentu kita sebagai pengamat akan melihat bahwa ada faktor lain, bukan hanya itu ya, benar. Ya, tetapi tentu saja dalam sebuah penelitian kita tidak bisa membahas semuanya, bukan? Mau tak mau kita harus fokus, itu saja ya. Jadi mungkin supaya kita bisa sadari itu ya, saya kira
Itu yang penting dan bisa ini menjadi sarana bagi teman-teman untuk bisa membandingkan ya apa yang sedang Anda kerjakan saat ini ya dalam mengelola dan menyusun alur kerangka berpikir tesis yang sedang Anda kerjakan sekarang. Nah, itu saja Ibu Pamela mau saya garis bawahi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan yang lebih jelas kepada yang sedang menulis tesisnya. Oke, sebelum yang lain ya, saya sendiri kepingin bertanya sama Refil dan Pak Raja di timnya. Dari hasil penelitian ya, saya jadi ingin tahu sebenarnya berapa besar sih ya psychological empowerment memberikan kontribusi kepada work engagement. Halo, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke. Kalau berdasarkan hasil dari penelitian saya sendiri dengan hasil olah data dengan menggunakan Smart PLS itu, jadi didapati hasilnya itu memang signifikan ya, tapi kalau dihitung besarannya itu dia 0,174 atau kalau bisa kita buat jadi persentase gitu ya, itu sekitar 17%. Jadi efek atau peranannya psychological empowerment terhadap WE itu sekitar segitu 17,4% tepatnya. Oke, dan saya jadi ingin tanya terus ya yang berikutnya. Setelah itu tadi saya dengar Refil sudah melakukan ya sesuatu kepada untuk diberikan kepada teman-teman yang di tempat kerjanya ya, di perusahaannya ya. Terus apa reaksi dari teman-teman di situ secara kualitatifnya ya, walaupun memang ini penelitian kuantitatif, tapi tentunya ada juga ya mungkin komentar bagaimana gitu. Ada apa nggak dilakukan? Ada, Bu. Jadi memang kan itu memang saya lakukan sesi sharing session. Jadi saya coba untuk sharingkan hasil dari penelitian tesis saya. Nah, dari mereka juga muncul berbagai macam respons sih. Respons yang pertama yang paling saya ingat itu, jadi dibilang bahwa oh ini memang salah satu hal yang penting gitu, karena mereka juga sebagai pekerja merasa oh bener nih ketika saya tahu makna dari pekerjaan saya, jadi nggak asal ngerjain doang gitu ya, tapi nggak tahu buat apa. Ketika saya tahu nih tujuannya buat apa, maka saya tahu juga bahwa apa yang saya kerjakan ini sebenarnya berkontribusi buat perusahaan. Saya membantu perusahaan, saya punya peranan untuk bantu atasan saya, untuk bantu perusahaan saya, gitu sehingga mereka bisa menjadi lebih berdaya. Jadi mereka lebih ke arah menyetujui apa yang saya sampaikan gitu. Jadi dari segi meaning, kompetensi juga mereka bilang, oh ya ketika kita merasa kompeten, bener lah kita akan merasa lebih empowered, lebih berdaya lagi gitu ya di dalam pekerjaan kita. Dan hal ini juga tentunya memang ada kaitannya gitu dengan work engagement gitu. Ketika kita merasa apa yang kita kerjakan itu ada maknanya, meaningful. Ketika kita merasa apa yang kita kerjakan itu bisa memberi dampak gitu ya kepada perusahaan, kepada organisasi, maka kita akan menjadi lebih semangat kerjanya gitu. Jadi lebih engage gitu dengan pekerjaan. Makanya di sini reaksi mereka tuh seperti itu sih. Cuman kalau reaksi-reaksi lainnya yang bisa saya sampaikan itu lebih ke arah keleluasaan dalam memberikan wewenang gitu untuk mereka membuat keputusan dalam pekerjaan. Karena gini, kalau misalkan kita bicara soal level di dalam satu organisasi, level karyawan gitu kan berbeda-beda nih. Ada yang GM, ada yang manajer, supervisor, senior staff, ada yang staff gitu kan berbeda-beda, dan kapasitas atau wewenang mereka untuk membuat satu keputusan dalam pekerjaan mereka juga bervariasi gitu.
Jadi kemarin itu ada satu isu juga yang menjadi bahan diskusi. Kira-kira nih, kalau misalkan kita mau menentukan, jadi salah satu domain dari psychological empowerment itu ada salah satu domainnya self determination. Jadi self determination ini ketika kita mau ketika kita mau implementasikan di lapangan, itu artinya kita mesti bisa kalau ini saya kasih contoh anggota tim kita gitu ya, kita harus bisa memberikan karyawan itu keleluasaan untuk mereka bisa membuat keputusan tentang pekerjaan mereka sendiri. Nah, kemarin jadi bahan diskusi adalah sejauh mana sih keleluasaan atau wewenang yang bisa kita berikan kepada karyawan gitu. Apakah semuanya boleh benar-benar free gitu ya, membuat keputusan sendiri gitu tentang pekerjaan mereka itu mau dibuat seperti apa atau kayak gimana gitu. Jadi kemarin diskusinya lebih ke arah sana. Terus kemudian ada beberapa tanggapan juga terhadap diskusi tersebut. Ada yang mengatakan ya tentunya bergradasi sih, nggak mungkin semuanya wewenangnya sama gitu. Kalau kayak misalnya nih untuk mungkin sama-sama bisa membuat keputusan gitu, tapi skupnya yang berbeda-beda. Misal kalau untuk manajer mungkin dia sudah bisa sampai menentukan intervensi gitu ya, yang tepat yang akan dilakukan, keputusannya itu sudah sampai situ. Tapi mungkin kalau untuk level staff nggak bisa sampai situ. Mungkin apa yang mereka bisa lakukan adalah misalnya membuat satu report ya, laporan. Misalnya dari atasan, tolong dong kamu kasih saya laporan tentang data turnover karyawan dan tolong kamu sajikan dengan cara yang paling sederhana dan bisa saya pahami, misalnya seperti itu. Nah, si karyawan ini punya wewenang nih untuk bisa berkreasi, membuat data yang seperti apa nih yang sekiranya bisa membantu orang lain yang membaca bisa lebih paham gitu. Jadi skopnya tidak sebesar manajer ataupun supervisor ketika membuat keputusan, tapi tetap dia tetap punya porsinya, dikasih kewenangan untuk menentukan apa yang ada di dalam pekerjaan dia. Kira-kira seperti itu sih, Bu Pamela. Ya, makasih Refil. Jadi mudah-mudahan sudah dipraktekin ya di kantornya. Ya, hasil penelitiannya bermanfaat untuk kantornya. Oke, dengan kita dapat lihat ya tadi jawaban dari Refil itu sekitar 17,4% ya dari psychological empowerment terhadap work engagement. Dengan demikian berarti yang ada di ruangan ini kalau ada yang tertarik untuk hal lain lagi ya, variabel lain lagi terhadap work engagement itu masih bisa diteliti karena masih baru 17% ya kontribusinya. Jadi ini sesuatu peluang untuk diteliti lagi ya tentang work engagement. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Atau dari pengalaman-pengalaman teman-teman juga bisa sharing mungkin yang ada berkaitan dengan work engagement sedikit. Ini alangkah baiknya ya kalau ada yang bisa ini nyalakan juga ini kameranya ya waktu kita lagi FDI. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh sharing sedikit Bu Pamela? Boleh, Ya. Umi, silakan. Ya, Mbak Refil, kalau dari pengalaman saya tuh kadang-kadang work engagement tuh karena dia nggak ada pilihan, Mbak. Dia nggak bisa kerja di tempat lain, jadi dia apapun dia tetap berada di situ. Jadi bukan karena budaya organisasi, bukan karena psychological empowerment, bukan karena leadership, tapi karena nggak ada pilihan. Nah, kadang-kadang di HRD itu kesulitan kita bagaimana membuat dia nggak betah, karena dia betah sekali.
Sementara dia udah nggak produktif. Sementara kita kan nggak bisa terminate orang sembarangan. Nah, dalam program performance appraisal kita memang kita berikan juga ya ketentuan-ketentuan sekiranya performanya tidak memenuhi standar. Tetapi itu tidak mudah, Mbak Revil. Nah, bagaimana pendapat Mbak Revil? Terima kasih, Mbak. Iya, Bu. Ya, terima kasih, pertanyaannya menarik. Cuman saya minta maaf nih sebelumnya kalau misalkan saya salah nangkep ya. Jadi si karyawan ini karyawan yang dia engage secara pekerjaan, tetapi karena alasannya adalah karena dia tidak punya pilihan. Ya, begitu, Mbak. Karena kita perlu paham dulu nih sama-sama definisi work engagement itu apa. Karena work engage dengan pekerjaan itu definisinya bukan hanya bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan deadline, sesuai dengan perintah atasan, titik gitu. Tapi definisinya itu adalah dia punya muncul perasaan yang positif, muncul perasaan yang fulfilling gitu ketika dia mengerjakan pekerjaannya, dan muncul 3 domain itu tadi ya. Jadi ada vigor, ada energinya gini. Ketika dia bekerja tuh dia semangat banget gitu. Ada energinya, terus yang kedua ada dedikasinya gitu ya. Jadi dedikasi itu artinya ketika dikasih pekerjaan apa aja dia ayo gitu, meskipun dikasih pekerjaan tambahan juga dia semangat. Ketika disuruh lembur, oke gitu. Itu orang yang engage secara pekerjaan. Terus domain yang ketiga juga adalah absorption. Absorption itu kondisi di mana orang tuh ketika bekerja lupa waktu gitu. Benar-benar udah nggak inget apa-apa, tahu-tahu kok udah jam 5 gitu kan, kok udah jam 6, udah waktunya pulang gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang engage dengan pekerjaannya. Nah, saya kurang punya gambaran yang cukup detail juga sih, maksudnya yang dimaksud sama Mbak Umi ini karyawan di perusahaannya apakah seperti itu juga atau bukan. Tapi itu ya, work engagement tuh bukan hanya sekedar mengerjakan pekerjaan sesuai deadline, sesuai job desk gitu ya, tapi ketika orang punya work engagement yang tinggi, itu dia pasti akan melakukan lebih daripada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia akan punya rasa ingin melakukan lebih, ingin memberikan dampak gitu ya dari pekerjaannya, seperti itu. Jadi kalau dibilang ada karyawan yang engage karena alasannya adalah dia tidak punya pilihan lain, saya jadi tertarik juga sih, maksudnya apakah bisa ya orang yang engage secara pekerjaan itu karena memang dia tidak punya pilihan lain. Karena biasanya orang yang engage dengan pekerjaan itu ya karena dia memang senang gitu dengan pekerjaannya. Pekerjaannya itu bisa membawa perasaan positif, membawa perasaan fulfilling buat dia gitu. Jadi bukan karena ini biasanya ya, bukan karena dia tidak punya pilihan lain. Seperti itu sih. Tapi tadi Mbak Umi juga sempat bilang kalau dia ini kurang produktif. Nah, kalau orang yang engage secara dalam pekerjaan, dia nggak mungkin nggak produktif. Justru dia sebaliknya, sangat-sangat produktif, sangat-sangat berprestasi. Karyawan yang work engagement-nya tinggi ini gampang dikenali di perusahaan. Dia berprestasi, semangat gitu ya. Dia orang yang paling enak lah diajak kerjasama, kooperatif. Diminta bantuan apapun mau. Kayak gitu kurang lebih. Ya, kalau perspektif saya sih kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Revil. Ya, makasih banyak ya untuk pencerahannya. Ya, memang kalau dilihat dari definisinya, work engagement itu keadaan kesejahteraan atau kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai dengan tingkat energi yang tinggi dan identifikasi yang kuat dengan pekerjaan seseorang. Itu yang saya dapati ya dari bacaan ini, work engagement. Ada energi tinggi, kemudian dia juga dapat identifikasi yang kuat dari hasil pekerjaannya. Ya, oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya.
Silakan yang lain. Ini adalah kesempatan forum diskusi ilmiah ini memang disiapkan supaya tempat Anda bebas untuk bertanya dari pengalaman-pengalaman kakak kelas yang sudah menyelesaikan tesisnya. Nah, dalam menyelesaikan tesis ini ya tentunya banyak sekali kendala-kendala ya. Jadi dari berbagai pengalaman kakak kelas yang sharing mungkin bisa mendapatkan solusi-solusi juga ya. Halo, masih ada yang mau bertanya? Revil, sepertinya Anda nggak ada kesulitan ya untuk ngambil data ya. Kalau ambil data, kesulitan sih ada sih, Bu. Jadi, apa namanya, awal-awal ya pasti seperti orang-orang pada umumnya lah ya, kurang kurang apa ya, kurang apa ya, harus kita push banget gitu untuk mereka bantuin kita ngisi, harus diiming-imingi reward, terus bukannya tanpa kendala sih, pasti ada kendala. Apalagi ini kan kita bicara karyawan yang mana mereka tuh kadang sibuk, jadi kayak suka males gitu kan ngisi. Jadi harus kita kejar banget sih. Gitu sih, Bu. Ya, tapi minta izin ya ke kantor kan? Iya, Ya. minta izin. Ya, jadi itu salah satu yang penting juga ya dalam penelitian. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Sepertinya udah puas mereka semua, Bu. Ya, ya, Sama ya, kalau kuliah filsafat ilmu itu cepat puas itu. ya. Jadi, oke Pak, mungkin kita ambil sedikit waktu ya saat ini ya dari pengalaman pembimbing ya, bukan berarti ini tentang refill ya, tapi secara umumnya mungkin Pak Raja ada hal-hal yang bisa diberitahukan pas saat mahasiswa sedang menulis tesis ya untuk membuat peningkatan dalam penulisan. Mungkin Bapak ada sharing sedikit hal-hal yang yang berkaitan dengan penulisan tesis dari pengalaman-pengalaman membimbing begitu banyak mahasiswa. Apakah Bapak bisa sharing sedikit hal-hal berkaitan dengan penulisan? Terima kasih Bu Pamela. Ya, Iya. teman-teman sekalian, tadi saya sudah singgung sedikit ya tentang bagaimana trik kita supaya bisa mulus atau lancar begitu ya dalam penulisan tesis. Yang pertama tentang tema, ya apapun juga ya, tema itu menjadi hal yang sangat krusial. Nah, bagaimana memilih tema, ya tentu harus yang kita minati dan yang dekat dengan kehidupan kita, itu yang ideal. Nah, yang kedua adalah sesudah tema itu ya tentu seperti biasa itu ya dalam bimbingan awal itu selalu itu yang menjadi persoalan. Ya, latar belakang. Ya barangkali teman-teman sudah banyak dengar dari rekan-rekan dosen yang lain bagaimana kita harus menajamkan latar belakang yang mau kita tulis itu ya tentu tidak gampang ya. Tapi prinsip umum saya kira Anda semua sudah pernah baca itu ya bahwa harus ada jawaban atas pertanyaan mengapa kita meneliti itu ya, itu yang menjadi sangat krusial. Mengapa? Ya, jadi kadang kita itu mencoba bercerita banyak tentang fenomena, tetapi fenomena itu tidak jaminan bisa menjawab pertanyaan mengapa kita meneliti. Jadi harus ada alasannya. Nah, ini yang menurut pengalaman saya yang kerap kurang mendapat perhatian serius ya dari teman-teman mahasiswa itu ya. Jadi mengapa? Nah, kenapa itu penting kita jawab? Ya, minimal untuk diri kita sendiri kita punya alasan. Ya, sebelum kita
diuji pada waktu bukan penghakiman terakhir ya, tetapi ujian lah ya, ujian terakhir itu ya kita tahu bisa menjelaskan kenapa. Nah, kalau soal mengapa, ini tentu ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan itu ya. Mengapa itu bisa diawali memang dari fenomena ya, dari fenomena itu kemudian beralih kepada spesifikasi, kekhasan, apa perbedaan yang kita mau tekankan yang dari yang kita teliti saat ini daripada studi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang sering disebut dengan ya novelty, apa kebaruan. Barangkali tidak usah kita bermimpi membuat sebuah kebaruan yang hebat ya, tidak. Ya, untuk teman-teman sekaliber dokter saja pun S3 ataupun postdoc saja pun ya itu tetap diminta, tetapi tidak usah terlalu hebat sekali, tetapi ada unsur yang memang spesifik. Saya mau katakan saja apa kekhasan, itu saja. Barangkali dikatakan kebaruan mungkin terlalu terlalu berat ya gitu ya, untuk karena tidak ada yang baru di bumi ini sebetulnya, nggak ada yang baru, semua sudah racikan semua kan. Kalau Anda lihat tadi apa yang diteliti oleh Revel itu ada yang baru, sebenarnya tidak ada. Semua orang sudah pernah bahas. Ya, tetapi dalam situasi seperti itu ya kita harus jeli melihat di mana kita menekankan apa yang membuat saya berbeda dari orang lain. Saya mau mengatakan itu saja. Jadi terlalu, kalau sering dikatakan apa kebaruan atau apa novelty atau dan seterusnya, itu yang mungkin terlalu muluk-muluk menurut saya. Tapi cukup saya apa yang membuat saya berbeda dari yang lain. Saya lebih suka membuat bahasa seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ada saya kira beberapa tips yang bisa kita gunakan. Ya, bisa kita bermain dari kekhasan dari subjek yang kita buat, bisa. Atau bisa dari pertentangan di antara dua teori yang sudah ada sebelumnya. Ya, bisa dari situ. Jadi pertentangan teori atau hasil penelitian yang ada sebelumnya. Ya, atau bisa melengkapi apa yang sudah diteliti sebelumnya, seperti itu. Ya, jadi itu barangkali bisa menjadi pegangan bagi kita. Lalu yang berikut adalah sering menjadi sangat krusial itu ya, adalah dalam berkomunikasi dengan pembimbing. Ya, ini memang ya mesti kita sadari bahwa setiap pembimbing itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, karakter dan minat yang berbeda-beda, dan juga pemikiran yang tidak selalu ya sama dari waktu ke waktu ya. Ya, kita selalu memiliki informasi yang baru, tentu gagasan juga kita bisa baru. Jadi barangkali bisa suatu saat mungkin teman-teman mahasiswa itu agak kecewa, wah bimbingan terakhir udah setuju gini, sekarang kok berubah lagi gitu ya. Barangkali ada kesan, saya mendapat kesan kadang-kadang seperti itu dari rekan mahasiswa, tapi tidak diungkapkan, tapi saya melihat ada kesan seperti itu ya, jadi berubah lagi. Nah, itu memang bisa dipahami teman-teman, karena memang ya selalu ada perubahan. Orang Yunani mengatakan pantare ya, jadi semua mengalir dan berubah, tidak ada yang baru. Nah, itu sebenarnya wajar sekali dalam dunia akademis. Saya kira seperti itu. Baik, itu beberapa poin barangkali. Selain beberapa ya, ada beberapa juga rekan dosen sudah pernah membahas misalnya tentang cara penulisan ya. Satu barangkali mau saya tekankan itu ya, ini selalu saya katakan kepada anak bimbingan saya, sebelum Anda menulis kepada orang lain harus Anda pastikan dulu bahwa Anda mengerti apa yang Anda tulis. Ini berapa kali kadang-kadang saya ngomel gitu ya, jadi baik S1 maupun S2. Karena kadang-kadang ada beberapa mahasiswa itu ya, tapi umumnya S1 ya, tapi ada beberapa juga S2 itu, ya pokoknya selesai disetor kepada pembimbing, biarlah pembimbing yang melihatnya nanti. Jadi itu sebenarnya prinsip yang kurang begitu kurang begitu mantap ya. Jadi intinya begini teman-teman, sesudah saya susun ya beberapa alinea atau satu bab katakanlah,
saya pastikan dulu bahwa apa yang saya tulis ini saya mengerti. Ya, kalau saya belum bisa mengerti apa boleh buat, saya harus rombak lagi kalimatnya. Kadang-kadang kita itu sekali kita susun, misalnya saya bisa bayangkan ya, karena juga saya alami, kita memparafrase itu dari satu jurnal. Jurnal itu mungkin bahasa asing, entah ya umumnya bahasa Inggris ya. Nah, kita parafrase itu, kita terjemahkan, lalu kita parafrase itu, kadang-kadang bahasa itu bisa kacau balau, tidak jelas secara struktur bahasa Indonesia. Nah, ini kerap itu menimbulkan persoalan dan sulit memahaminya. Nah, jadi usul saya begini, caranya adalah usahakanlah menggunakan kalimat-kalimat yang pendek, ya, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Lalu yang kedua adalah apa yang sulit, coba usahakan sederhanakan, ya, itu akan menolong Anda, apalagi pembimbing Anda, ya. Baru yang ketiga, ya, pahami dulu apa yang Anda tulis sebelum Anda serahkan kepada orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu beberapa tips teman-teman. Barangkali kalau ada yang bertanya lebih konkret lagi, ya mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi dalam diskusi selanjutnya. Demikian dulu tambahan dari saya, pengalaman saya, Ibu Pamela. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Ya, banyak poin-poin penting yang sudah Pak Raja berikan ya, khususnya di LBM ya, latar belakang masalah ya. Kemudian juga bahwa memang tiap hari kita berkembang terus ya, seharusnya demikian juga pembimbing Anda, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu sebabnya kalau pembimbing Anda minta direvisi, silakan revisi lagi ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Ini kesempatan, termasuk tadi apa yang Pak Raja katakan ya, yang kadang-kadang ya berat ya waktu nulis di LBM itu ya. Oke, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Yang tadi udah disampaikan oleh Pak Raja itu juga boleh ditanyain. Sepertinya nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, memang sudah waktunya, ya sudah sangat jelas ya tadi dipresentasikan dengan baik oleh Refill dan juga tambahan dari Pak Raja ya, membuat kita semakin mengerti ya tentang work engagement dan tentunya kontribusi dari psychological empowerment ya, dan bisa menjadi karena masih 17,4%, dengan demikian berarti masih banyak peluang ya untuk teman-teman di sini yang mendengar tentang apa namanya hasil penelitian dari Refill, berarti masih ada chances, kesempatan untuk cari variabel-variabel lain yang bisa mengkontribusikan kepada work engagement. Dan juga sangat baik bagi kita semuanya yang sudah kerja ya, kita harus tingkatkan diri di dalam hal psychological empowerment ya. Oke, jadi terima kasih banyak kepada Refill dan Pak Raja. Saya kira tibalah waktunya bagi saya untuk menyerahkan tanda ucapan terima kasih ya, yang saya akan mewakili dari tim FDI ya, program Magister Psikologi Universitas Tarumanagara. Saya akan bacakan sertifikat yang sudah disiapkan ya dari tim kami, yaitu sertifikat ini diberikan kepada Dr. Raja Olowan Tumanggor SAG sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement. Jadi ini sudah ditandatangani di Jakarta 9 November 2021, yaitu hari ini,
ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Pak Raja, kami serahkan sertifikat secara virtual kepada Bapak. Silakan diterima, Pak. Sertifikatnya diterima dengan gembira dan senang hati. Saya ulurkan tangan saya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nanti staf kami akan kirim ke email Bapak. Yang berikutnya, Indah boleh, oke. Yang berikutnya kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Refill ya melalui sebuah sertifikat yang diberikan kepada Refill Laurencia Bette, Empathy psikolog kandidat ya sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement. Jakarta 9 November 2021. Ketua Program Studi Magister Psikolog yang ditandatangani oleh Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Ya, silakan diterima, Refill. Ya, terima kasih Bu Pamela. Saya terima sertifikatnya, Bu. Terima kasih ya. Ya, jadi ini masih virtual sertifikat yang bisa kami berikan ya. Nanti akan dikirimkan ke email Refill. Terima kasih banyak. Nah, tibalah waktunya mungkin Pak Raja atau Refill mau menyatakan sesuatu sebelum nanti kita foto bersama. Mungkin ada tips ya yang ingin disampaikan sebagai closing remark. Mungkin Saudari Refill dulu ya. Silakan. Ya, Refill dulu ya. Sangat. Ya, oke. Kalau dari saya pribadi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga. Saya senang bisa diundang, hadir sebagai narasumber, dan bisa sharing tentang pengalaman saya mengerjakan tesis pada waktu 2 tahun lalu itu ya, saya mengerjakan tesis itu. Dan pesan saya buat teman-teman yang sedang mengerjakan tesis saat ini, kalau saya boleh kasih tips, mungkin keep doing gitu, keep working gitu. Setiap harinya atau setiap minggunya diusahakan ada progres pekerjaan gitu ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan rasa stres gitu ya. Kita kalah dengan rasa ingin menunda pekerjaan sehingga nantinya di akhir semester kita menyesal gitu. Jangan sampai kita menyesal di akhir semester. Jadi meskipun sekarang prosesnya nggak enak gitu, tapi dijalanin hari demi hari, minggu demi minggu, paksa diri sih, emang mesti paksa diri untuk terus mengerjakan ya supaya timeline-nya itu sesuai gitu dengan timeline yang sudah kita tetapkan, dan nantinya di akhir kita bisa submit dengan dalam keadaan tesis kita sudah selesai dan kita siap untuk itu di sidang gitu. Paling itu aja Bu Pamela. Iya, terima kasih banyak ya Refill untuk ini anjurannya kepada teman-teman yang sedang berjuang. Silakan Pak Raja, mungkin ada sedikit closing remark. Ya, terima kasih Ibu Pamela, teman-teman semua yang hadir di sini, khususnya senior kami, Ibu Profesor Ibu Marat. Selamat malam Ibu, sehat? Luar biasa. Ibu Marat ini setia mulai dari awal sampai akhir. Luar biasa Ibu. Jadi teladan bagi kami yang masih muda ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, dari manapun juga, dari Jawa, Sumatera, sampai ada juga dari Pulau Nias, Bapak Asalilase, Yahubu. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi IKIP swasta di Gunung Stoli, Nias. Selamat malam Pak Asali, senang bergabung dengan kami dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan juga saya senang diundang di sini untuk mendampingi Saudari Revil yang sudah sebentar lagi akan lulus ya, Revil ya. Tinggal di apa ya? Tinggal di tabalkan ya. Iya, tinggal dilantik ya. pelantikan. Oh, luar biasa. Nah, lihatlah wajah Revil itu sudah berbunga-bunga sekarang. Tetapi Anda semua pasti akan bisa seperti Revil ya. Saya doakan Anda semua sukses, apalagi juga Ibu Umi. Wah, bersemangat sekali Ibu Umi. Wah, saya ingat masih kuliah filsafat ilmu, aktif sekali bertanya. Ya, luar biasa. Saya juga senang diberi kesempatan pada malam hari ini dan mohon maaf kalau ada kekurangan saya. Dan satu pesan kepada teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menyusun tesis. Nah, ini berangkat juga dari pengalaman saya, teman-teman. Begini, usahakanlah setiap hari ya, minimal 2 jam duduk setia untuk membaca dan mengoret-oret tesis Anda. Kalau di bawah 2 jam, saya ragu-ragu ada yang bisa dapat. Karena umumnya di situ godaan itu banyak. Baru duduk 15 menit, pikirkan sana, lari, lalu lupa mengerjakan yang lain. 2 jam, pakai weker ini, pakai weker seperti ini, atau pakai apa. 2 jam. Dan sesudah 2 jam pasti ada sesuatu, ilham yang Anda dapat tentang tesis Anda. Percayalah, saya sudah pernah buktikan. Jadi itu, nah kalau demikian tidak ada yang tidak berhasil, pasti berhasil semua. Teman-teman pasti sukses dan saya berharap semoga kita sukses semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Pak Raja ya untuk ya anjurannya untuk teman-teman. Ternyata Pak Raja terus ya 2 jam ya sehingga semua ilhamnya banyak datang dan bukunya terus diproduksi. Oke. Ya, saat ini kami berikan waktu kepada staf dari ini FDI Indah untuk mengatur kami yang akan berfoto bersama. Silakan Iya. Indah. Baik, masih ada yang mau buka kamera mungkin? Ya, silakan. Mari kita semua buka kamera sehingga nanti bisa berfoto dengan baik. Baik, mungkin saya mulai dokumentasikan, mulai dari halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Pamela. Oh, sudah ya. Indah, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Sani ya, staf dari FDI yang selalu setia membantu kita semuanya ya. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Kiranya kita boleh bertemu kembali di minggu depan Selasa ya, jam 7 malam. Selamat malam kepada Pak Asali ya, kepada Bu Lydia, Pak Fredrik ya, dan semuanya ya. Enggak sempat saya sebutkan satu persatu ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat kasih Bu Pamela, Pak Raja, Pak Raja, Mbak Revil. Terima kasih Pak Raja. semuanya. Terima kasih Selamat malam. Revil. Terima kasih. Liv. Terima kasih.